5. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar pengangkatan tenaga honorer jadi ASN, rekan-rekan ya. Dan di sini ada juga informasi dari Pak Fikri yang menyampaikan adanya informasi agar rekan-rekan yang P1, P2 bahkan P3 itu langsung diangkat menjadi ASN. Apalagi yang P1, rekan-rekan ya. Nah, di sini ada rapat paripurna DPR RI ke-19 dan ini tertanggal bisa kita lihat di sini 21 Maret 2023 di pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jadi ini masih sangat-sangat baru, rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan juga bisa melihat di bagian sini. Ini ada agendanya, ada 5 agenda. Yang pertama adalah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang kedua, laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon gubernur Bank Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Agenda ketiga, pendapat praksi-praksi terhadap rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau PRT dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI. Yang keempat, persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Jadi ada persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan, rekan-rekan ya. Nah, agenda yang kelima ini adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Jadi di sini ada juga informasi mengenai hal itu, rekan-rekan ya, dan juga ada terkait P3K, khususnya yang P1 dan rekan-rekan yang sempat mendapatkan pembatalan formasi atau penempatan menjelang pengumuman hasil seleksi P3K formasi tahun 2022. Oke, kita lanjut saja ke videonya, rekan-rekan ya. Permohonan perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan laporan pimpinan Komisi 2 DPR RI yang disampaikan pada rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 14 Maret 2023, meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sampai dengan masa persidangan kelima yang akan datang. Sehubungan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut di atas sampai dengan masa persidangan kelima yang akan datang? Terima kasih, setuju. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan selanjutnya Pak Abdul Fikri. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan DPR dan anggota yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fikri Fakih, fraksi PKS, Dapil Jawa Tengah 9. Menyampaikan informasi karena tanggal 20 Maret kemarin, hari Senin, ada demo dari Persatuan Guru Swasta Indonesia menuntut agar satu, pemerintah memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah swasta yang makin memprihatinkan sekarang ini karena skemanya hanya bantuan pos. Kemudian yang kedua, menurut catatan mereka, para penyampai aspirasi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama masih punya tunggakan impasing guru swasta tahun 2011 sampai dengan 2014. Jadi pemerintah punya utang kepada guru-guru swasta. Tolong untuk ditindaklanjuti. Kemudian menyampaikan pada hari ini, pimpinan yang kami hormati,
ada 35 orang perwakilan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta seluruh Indonesia yang sudah lolos tes P3K. Akan menyampaikan aspirasi kepada DPR RI, hanya memang tidak diberi ruangan. Sehingga ada sebagian mungkin di depan ada demo, tetapi juga gabung dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Aspirasi mereka yang pertama bahwa ternyata dari 900.000 pendaftar P3K, ada 400.000 dinyatakan tidak lolos passing grade. Mereka tidak pernah dibahas kapan status mereka akan ditentukan. Tolong untuk diperhatikan mereka karena banyak yang sudah 15 tahun lebih mengabdi menjadi guru honorer. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang sudah lolos passing grade, apalagi prioritas pertama, maka tidak ada alasan lagi kecuali diberi surat keputusan atau SK. Ada pengalaman rekrutmen CPNS 2005 yang dilaksanakan tahun 2006 di satu pemerintahan di provinsi di Indonesia, itu mengumumkan hasil tes. Ternyata hari berikutnya dikoreksi, sehingga ada 2082 CPNS teranulir. Setelah dikonsultasikan dengan Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri, kesimpulannya, karena bukan kesalahan peserta tes, maka mereka yang sudah terlanjur diumumkan harus diangkat PNS. Alhamdulillah secara bertahap, akhirnya semua diangkat jadi PNS. Karenanya sekarang bagi P3K yang dibatalkan formasinya dengan alasan apapun, padahal sudah diunggah di SSCAN, ada penempatan bagi mereka dan sebaiknya mereka diangkat jadi P3K. Apalagi mereka jelas sudah lulus passing grade, baik prioritas 1, 2, maupun 3. Terakhir, sekarang juga akan bergerak ke Jakarta para operator sekolah, penjaga sekolah, laboran, pustakawan yang ada di sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. 2021 dijanjikan akan didata, dan 2022 akan ada rekrutmen ASN bagi mereka. Faktanya sudah tahun 2023 ini tidak ada kabar apapun buat mereka karena ini lintas kementerian. Sebaiknya pimpinan segera memanggil beberapa pihak itu atau segera realisasikan usulan pansus P3K yang sudah diajukan ke pimpinan Dewan. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.